Yang pro yang nggak praktek. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Nah tadi dokter masih ada pertanyaan atau mitos atau fakta yang beredar belum dijawab nih. Katanya mengenai kopi, katanya kalau konsumsi kopi ini bisa menyebabkan dehidrasi. Ini fakta atau mitos? Ya, karena pertanyaannya bisa, ini fakta. Fakta. Faktanya begini, kalau kita tahu nih bahwa kopi ini memang menyebabkan diuresis, buang air kecil kita meningkat. Ada loh pasien-pasien itu, ya kita ada pernah cerita waktu itu ya salah satu artis itu coba minumnya itu cuma kopi doang. Ya otomatis dia akan cenderung akan jadi dehidrasi terus. Kenapa? Karena tadi diuresis terus, buang air kecil terus, tidak diimbangi dengan minum. Apalagi kalau dia misalnya harus bekerja keras, terpapar dengan panas, itu akan memperburuk keadaan. Jadi tetap walaupun bagaimana kita harus seimbang. Ya harus dengan tetap ada air putihnya lah gitu loh. Maksudnya dalam minum-minum itu tetap ada air putihnya. Makanya ya kita juga pernah diskusikan sebelumnya, diusahakan jangan pada saat sahur itu kita minum kopi. Karena tadi akan merangsang kita buang air kecil. Apalagi kalau kita mesti beraktivitas di luar rumah gitu loh. Dengan panas begini tentu akan memperburuk keadaan gitu. Bagaimana dong kalau orang yang pengen kopi itu boleh sedikit tapi mungkin di pas bukanya gitu ya? Ya, saya terus terang saja peminum kopi. Ya, ketika saya butuh kopi, biasanya saya akan minumnya nanti pada saat berbuka. Jadi misalnya saya biasanya tipsnya tentu pada saat buka bukan dengan minum kopi, udah pasti salah kan. Kopi itu juga meningkatkan asam lambung, air putih, kue kecil, kemudian sholat maghrib, makan, baru saya minum kopi. Paling enggak untuk buat alert pada saat mau sholat tarawihnya gitu loh. Tapi saya menghindari sekali kopi pada saat sahur. Karena tadi akan merangsang buang air kecil kita jadi lebih banyak. Tips yang bagus nih ya bagi pencinta kopi. Pasti banyak kan yang pencinta kopi ya? Banyak banget. Nah, sekarang fakta mitos yang berikutnya. Ini untuk mencegah dehidrasi pada saat puasa. Ini batasi konsumsi garam dan kurangi makan yang asin-asin saat sahur. Fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Fakta. Ya, karena betul memang kalau kita terlalu makanan asin itu juga bisa merangsang tadi buang air kecil juga. Ya. Jadi paling tidak memang kan dianjurkan pada saat kita sahur itu kan makanan-makanan yang lebih lembut, ya lebih sop kuah-kuah misalnya. Tapi betul tadi kita menghindari yang asin-asin ini. Karena tadi asin juga bisa meningkatkan juga ini garam kan sebenarnya asin itu kan dari NaCl-nya ya itu juga bisa meningkatkan buang air kecil kita. Memang tidak sekuat kalau kita minum kopi gitu loh. Jadi ini yang memang harus diperhatikan. Jadi satu sisi kalau kita dalam tanda petik mengalami dehidrasi karena buang air BAB, mencret, diare, muntah-muntah, ya pilihannya harus memang mengkonsumsi oralit. Garam gula itu ada garamnya juga. Jadi maksud saya mesti tahu juga menempatkannya. Kalau ini kebetulan kita memang karena terjadi diare atau muntah yang akhirnya dehidrasi, memang itu obatnya garam gula gitu. Oh, Prof, ini mumpung lagi ngomongin oralit, kemarin sempat heboh nih sahur minum oralit supaya mencegah dehidrasi. Itu gimana tuh, Prof? Ya, itu dia tadi bahwa sebenarnya itu memang tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan minum oralit. Kenapa? Karena kan sejatinya oralit itu adalah mengganti garam sama gula. Karena kita ada yang dikeluarkan. Betul. Tapi kalau tidak, tadi kelebihan natrium dalam darah juga nggak bagus. Gitu loh. Itu satu. Belum lagi juga gulanya juga kan tinggi. Kalau dia penderita kencing manis, ya memperburuk keadaan. Jadi ini harus diperhatikan. Ada komponen garam, ada komponen gula. Tapi kalau kita butuh seperti tadi ada diare atau muntah ya silakan, memang itu yang harus kita suplementasi. Iya betul sekali gitu. ya. Jadi harus lebih bijak lagi ya Prof ya. Apalagi sekarang lagi zamannya panas banget nih ya kan, cuaca ekstrim. Justru kita harus memperbaiki apa yang kita makan dan juga kita minum. Yang dimakan jangan yang asin-asin, mendingan yang tinggi akan serat ya Prof ya. Oke deh kalau gitu. Wah ini banyak sekali informasi yang udah kita dapatkan nih hari ini. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Prof. Semoga puasa ibadahnya dilancarkan hingga akhir, hingga hari kemenangan. Dan ketika nanti liburan bersama keluarga juga dalam keadaan fit dan sehat. Amin. Ya, selamat mudik juga kalau yang udah mau mulai mudik ya. Iya, benar, semangat ketemu keluarga di kampung halaman. Kita masih tayang terus ya, walaupun nanti menjelang hari lebaran juga kita masih ada nih hari. Tetap hidup sehat. Untuk selalu mengingatkan lebaran makan apa, gitu ya. Iya makanya. Tetap ya, jadi makanya selalu saksikan Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 hanya di TV One. Saya Dr. Inita Arlin. Saya Dr. Vito Damai, Indonesia Hidup Sehat. Bye-bye.